Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Eka. Sorry, Babe. Selamat sore Bang Jama. Siap. Oke, di sini kita ingin membahas nih sedikit yang terjadi di negara kita, khususnya negara Indonesia, di mana hari ini tuh Bang, masyarakat udah gelisah nih. Udah gelisah dengan apa yang terjadi di pemerintahan, isu-isu RKUHP, omnibus apalah itu banyak segala macam. Nah, yang lagi di apa tuh namanya? Lagi di ambang-ambang keributan nih, yaitu terkait BBM, bahan bakar minyak. Yang mana hari ini nilainya itu semakin tinggi itu daripada yang sebelumnya. Nah, hari ini yang terjadi di setiap wilayah, setiap daerah itu terjadinya penolakan. Mahasiswa dia menggunakan demonstrasinya, terus pun masyarakat pun gelisah, dan dari UMKM kecil hingga menengah ke atas Bang. Nah, mungkin di pemerintahan pun merasakan hal tersebut juga. Makanya hari ini kita butuh pandangan tuh dari abang-abangan selaku kita pemuda juga, ya kan? Kan kita wajib juga nih memikirkan gimana nih kondisi negara kita nih Bang. Mungkin untuk Bang Eka Bang, mungkin bisa diberikan asumsi ataupun pandangannya terkait yang terjadi sekarang Bang. Oke, terima kasih ya, Be. Iya Bang. Kita nyantai aja, Be ya. Nyantai ya Bang. Ngopi dulu. Boleh, ngopi dulu Bang Nyama juga. Mau dibuka rambut nggak apa juga Bang? Jangan. Yes. Nanti keluar dia auranya. Auranya ya. Ya. Boleh. Jadi terkait pandangan kita masyarakat lah ya. Kita pemuda yang udah masuk ke bagian dari masyarakat, artinya udah menanggung beban hidup nih, menanggung beban hidup, beban keluarga. Jadi kenaikan BBM itu memang gimana ya? Memang harus terjadi. Tapi seharusnya tidak semendadak ini ya. Kita kalau kita tarik ulur nih dari rentan 2019 ke 2021 ini kita habis dihantam COVID nih. Ya, betul, habis-habisan kita dihantam COVID. Perekonomian kita. Setelah COVID, belum kelar COVID, barang-barang naik nih. Barang-barang naik. Semua bahan pangan semua naik. Nah, yang terbaru BBM. BBM nih, waduh luar biasa. Naiknya itu gila-gilaan. Dari 7.600 kalau nggak salah itu, sekarang udah 10.000, 2.500. Banyak yang teriak-teriak. Waduh gimana nih BBM naik gitu kan? Ya, Bang. Dari masyarakat, dari mahasiswa juga. Pasti kena efek imbasnya. Kenapa? Karena pendapatan nggak naik itu. Ya, jadi BBM naik, tapi pendapatan nggak naik. Harusnya pemerintah itu lebih bijak lah. Lebih bijak. BBM ini kalau yang dibahasakan yang naik cuma BBM. Nah, sebenarnya cara pandang itu keliru. Cara pandangnya ya. Cara pandangnya keliru. BBM naik 2.500, mereka ngomong rokok naik kok nggak demo gitu kan. Gitu. Kan banyak tuh yang kejadian. Oh BBM naik, tapi rokok naik dia nggak demo. Gitu. Jadi dengan kenaikan BBM itu berefek domino sama keadaan ekonomi kita sekarang. Udah pasti bahan pangan pasti naik. Semua itu pasti naik. Bahan pangan, kebutuhan hidup yang biasa-biasa kita gunakan itu pasti naik semua. Itu efek domino dari kenaikan BBM. Ya, dari kenaikan BBM itu. Tapi pemerintah mengklaim mereka ngasih subsidi nih. Ya. Kasih BLT ya, BLT 150.000 per bulan kalau nggak salah, 150.000 per bulan dikali 4 bulan. Nah, seharusnya pemerintah itu lebih bijak lah dalam ngasih solusi gitu. Kalau dikasihnya uang, uang itu habis. 150.000 itu jangankan sebelum BBM naik, sebelum BBM naik aja 150.000 itu nggak. Itu cuma dapat beras 10 kilo sama telur udah. Tapi masaknya nggak tahu pakai apa gitu ya. Minyaknya, gasnya segala macam. Nah, artinya
seharusnya dengan kenaikan BBM pemerintah itu menaikkan taraf hidup masyarakat juga. Dari mana kita lihat? Kita lihat mungkin pemerintah harus menyesuaikan pendapatan, daya beli masyarakat, supaya masyarakat itu mampu beli BBM, bukan dikasih uang tambahan untuk beli BBM, jangan. Yang dikasih itu daya belinya. Gimana cara naikin daya belinya? Ya kalau di perusahaan dinaikin lah misalnya gaji standar UMR, standarnya itu dinaikin. Standarnya dinaikin. Kalau yang selama ini kita bilang 3 juta atau sampai 4 juta ya dinaikin. Nah, dinaikin, dipermudah lah untuk lapangan kerja baru dibuka. Dibuka. Gimana cara buka lapangan kerja baru? Kita rasa pemerintah nggak cuman duduk diam aja untuk memikirkan itu. Betul. Kan gitu. Kalau kita yang disuruh pikirkan, kita sedang memikirkan, tapi apa daya kita kalau nggak disupport sama pemerintah gitu. Artinya itu yang paling penting. Kalau pemerintah mau naikkan harga, paling tidak daya beli masyarakat juga ikut dinaikkan dengan program-program pemerintah gitu. Jangan hanya dikasih uang gitu. Uang itu nilainya nilainya itu nggak tinggi, nilai yang dikasih itu bakal habis gitu. Kalau kata orang tua dulu kan, jangan kasih ikan, kasih pancingnya, supaya dia mancing kan gitu. Ya berusaha. Itu sih kalau dari aku ya. Itu. Oke. Berarti menurut Bang Eka tuh jangan beri masalah aja nih. Tapi dengan satu masalah harus ada 10 solusi. Iya, harus ada solusinya. Harus ada 10 solusi nih. Oke. Nah, jadi tadi terkait BBM itu kan banyak dampaknya tuh, Bang. Contohnya yang kayak Abang bilang tadi itu dari UMKM kecil, mau itu di pemerintahan juga, terus pun dampaknya itu pun luas lah karena BBM ini posisinya sentral nih. Iya. Sentral. Nah, jadi ini kita coba masuk ke Bang Jama nih. Nah, jadi Bang, jadi tadi ada beberapa pandangan terkait BBM ini. Menurut Abang tuh apakah butuh solusi ataukah emang harus dihapuskan aja nih? Kenaikannya dihapuskan aja, Bang. Oke. Macam di awal tadi. Gimana nih menurut Bang Jama nih? Enggak, sebenarnya kan kalau aku pribadi pandangannya terhadap kenaikan BBM ini sebenarnya pilihan yang sangat fatal yang dilakukan oleh pemerintahan. Karena melihat perekonomian masyarakat ini belum pulih-pulih banget nih. Atau bisa dibilang belum 100% membaik. Nah, belum 100% membaik. Kita di 2019 kita udah menghadapi pandemi COVID-19. 2 tahun gitu ya. 2 tahun. Ekonomi masyarakat lagi masa transisi untuk perbaikan. Ditambah dengan era gempuran BBM naik nih dari pemerintah kebijakannya. Habis-habisan dihantam, kemudian bahkan bukan sebagai gimana ya jelasinnya, itu bukan memperbaiki perekonomian, malah memperburuk keadaan kondisi masyarakat saat ini dengan adanya gitu. Nah, berbicara soal solusi, tadi Abang singgung soal itu. Sebenarnya solusi itu kan pemerintah memilih solusi mengasih BLT atau bantuan langsung tunai itu. Nah, itu sebenarnya nggak solusi itu. Nggak solusi ya? Nggak solusi banget. Nah, solusinya itu seperti apa? Nah, itu kita kembalikan ke pemerintah tuh. Karena kenapa? Pemerintah itu digaji untuk memikirkan solusi di tengah-tengah permasalahan yang ada di masyarakat tuh. Iya. Nah, tugas kita di sini adalah sebagai kaum pemuda itu mengkritik apabila ada kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Kan kayak gitu tuh. Iya. Jadi bagi pandangan aku kayak gitu tuh. Melihat lagi tentang apa yang disinggung oleh Menteri Keuangan tuh terkait dana subsidi yang membengkak yang katanya itu hampir mencapai 500 triliun tuh. Itu agak sedikit ambigu tuh di situ. Karena kenapa? Dalam Perpres nomor 98 tahun 2022 itu tidak tercantum hal-hal yang seperti itu. Kompensasi BBM itu nggak ada tuh. Yang cuman ada itu sekitar 14 triliunan. Nah, artinya kan ini pembohongan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap apa yang dicoba diberitakan. Nah, masyarakat saat ini nggak bodoh lagi nih. Nah, masyarakat nggak mempan lagi nih. Nah, masyarakat nggak bodoh lagi. Masyarakat udah tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Nah, penindasan bentuk yang seperti ini itu harus dilawan sih. Harus dilawan ya. Harus dilawan. Cuma ada satu kata kan kalau kata kawan-kawan, yaitu lawan. Nah, itu menurut aku. Oke. Nah, jadi tadi itu dari Bang Jamak itu kan, dari Bang Jamak mengatakan bahwasanya BLT itu bukan bentuk solusi itu. Nah, adapun beberapa perwakilan yang kita percaya itu di gedung-gedung DPR atau di pemerintahan lainnya, itu orang-orang yang memang hari ini wajib memikirkan apa yang terjadi di masyarakatnya. Nah, hari ini tuh kegelisahan tuh semakin mengejolak tuh Bang. Iya. Kegelisahan tuh semakin mengejolak. Di garis kepemudaan, pengangguran itu banyak juga Bang. Iya. Ya Bang, pengangguran banyak juga. Jadi orang tua pun untuk memikirkan anak ini mau gimana nih coba nih. Orang tua cuma bisa memikirkan besok mau makan apa nih. Sedangkan anak-anak ini memikirkan aku ke depan harus lebih daripada yang mudah-mudahan itu Bang, membuat perubahan baru apapun segala macam. Nah, hari ini tuh bentuk solusi apa sih Bang? Mungkin kita harus kasih solusi nih ke pemerintahan nih. Karena hari ini pemerintahan mungkin belum bisa masuk ke dalam pikiran kita nih, mungkin masih sempit ya. Kita coba memperluas nih kerangka berpikir kita tuh. Jadi kita harus kasih solusi nih Bang. Ya, kita lagi-lagi kita hanya kasih solusi sesuai dengan kemampuan dan daya pikir kita ya. Artinya gini, saat ini memang negara kita ini lagi kacau balau nih. Ini kacau balau. Perang Shinobi ya. Perang Shinobi. Iya, ini negara Konoha kita ini lagi kacau balau. Aku nggak bilang negara Kesatuan Republik apa ya. Ini negara Konoha. Kita bahas Konoha. Boleh. Ya. Jadi di atas itu seolah mereka nggak paham mau bawah itu apa gitu. Seolah mereka nggak paham. Ya, Seolah mereka nggak paham mau bawah itu apa. Nah, jadi pemuda itu harus mengambil peran penting dari segala aspek yang ada sekarang. Gitu. Contohnya kita berbicara dana-dana untuk kepemudaan, UMKM itu kan ada dananya semua tuh untuk ketahanan pangan, UMKM, kepemudaan atau yang lain-lain lah itu. Nah, yang saat ini dana-dana itu tidak dikelola oleh pemuda itu sendiri. Tidak dikelola Bang. Seharusnya dana dari pemerintah itu harus tepat sasaran ke pemuda. Ya. Dan dikonversi menjadi satu kegiatan yang produktif. Berkelanjutan. Produktif dalam arti ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran. Paling tidak di desa. Ya. Kita bicara dari skup paling kecil, skup paling bawah itu desa. Baru setelah itu kecamatan, baru kabupaten atau itu. Kita bicara di desa dulu. Berarti terkait dana tadi itu apa tuh penyebab yang terjadi itu Bang? Contoh kayak di kepemudaan tadi itu. Apa yang terjadi sehingga mungkin kita nengok di sini kurangnya kontrol tuh. Dari dana tersebut kan? Ya. Mungkin kita nggak menyalahkan dana itu kemana, kita nggak tahu dana itu nyampe atau enggak, atau udah nyampe tapi dijadikan kegiatan yang tidak produktif. Beli ini beli itu untuk pemuda misalnya. Jadi produktif itu kan nggak semata-mata kita beli sarana olahraga nih gitu. Setiap tahun tuh beli sarana olahraga terus. Buat lapangan futsal, buat ini terus. Tapi coba itu udah mulai dikonversi. Kawan-kawan udah harus berpikir bagaimana dana pemuda itu dikonversi menjadi satu bidang usaha yang bisa mengurangi angka pengangguran. Angka pengangguran di kampung. Ya. Di desa gitu. Jadi pemuda-pemuda kampung itu harus diperbaiki dulu ekonominya. Disitulah nanti kita cerita solusi bagaimana mengurangi angka pengangguran, penggunaan narkoba. Ya. Di situ kita bicaranya. Artinya apa? Harus ada kegiatan yang produktif dan menghasilkan uang. Dari mana dananya? Dari itu tadi. Ya. Dana desa itu tadi.
dana desa yang dislotkan ke pemuda. Berarti dari kasih pancing kita harus tahu nih gunain Iya, mancing ini kayak mana iya. ya. Jadi harus tepat juga nih. Betul, Jangan betul. dikasih pancing sama orang yang nggak suka mancing gitu. Ini jadinya nih. Ini dikasih pancing, tapi dia nggak hobi mancing gitu. Iya. Harus sesuai dengan apa spesifikasi dia, apa kualifikasi dia. Berarti memang harus sadar dulu bang. Harus sadar dulu. Terhadap kondisi-kondisi yang dari desa Iya. terutama. Contoh yang penggunaan narkoba tadi, pengangguran, harus sadar dulu bang ya. Iya. Gunakan mancing tersebut Iya. untuk mendapatkan pendapatan. Nah, woi, kok jangan ngelem aja. Ini pancing nih, jadikan. Nah, gitu. Jadi kita harus kalau kita berharap dari bapak-bapaknya, Orang tua. dari orang tua, bapak-bapaknya mungkin udah capek bilangnya. Iya Ayo, sih. udah Iya. capek ya. Jadi tugas kita lah sekarang. Oh bang, itu kan udah ada ini. Kita nggak usah cerita yang lain. Kita mulai dari diri kita dan orang sekitar kita dulu. Iya. Kita mulai dari orang sekitar kita. Nggak mungkin aku tuh datang ke kampus ngomong bla 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 bla, nggak didengar, nggak didengar. Nah, jadi tapi kalau kita duduk bareng, ngopi bareng kayak gini kan langsung Interaksinya bang. Jadi mahasiswa juga Hmm. kalau mau mempertanyakan itu, Iya. kan itu kan ke birokrat, Birokrasi. DPRK atau ini banyak dana-dana yang nggak ada tuannya gitu, Nggak ada tuan ya. nggak ada tuannya. Iya iya sih. Harus digunakan, harus ditanyain, istilah kita ditanyain ya, Pak ini gimana Pak? Pak kami kalau mau buat kegiatan yang produktif, kami mau buat usaha ini, ada nggak dananya gitu? Iya. UMKM disupport. UMKM sekarang kita pemerintah lagi support UMKM. Tapi apakah itu nyampe ke UMKM-nya kita nggak tahu. Nyampe dan harus dikontrol. Harusnya dikontrol gitu. Nah, harusnya di pemerintah juga ada tim yang mengontrol itu semua, auditornya harus ada. Nah, jadi setiap uang yang dikeluarkan itu harus tahu dulu impact-nya untuk apa gitu. Iya. Input outputnya harus jelas. Iya, jadi jangan udah ngeluarin, udah itu selesai, tanggung jawab udah selesai gitu. Ya mana tuh bang Jamak coba bang. Jadi ini menarik nih ya, apa yang disampaikan oleh Bang Eka. Apalagi terlebih-lebih juga dengan isu ataupun dengan hal-hal yang udah terjadi saat ini tuh, ada di beberapa daerah itu yang udah melakukan aksi protes. Ya. Terlebih-lebih oleh kawan-kawan mahasiswa Mahasiswa. yang udah melakukan protes dengan kenaikan harga BBM ini. Nah, seharusnya mengutip apa yang disampaikan oleh kepala negara di suatu negara Konoha tadi yang Abang bilang. Nah, Jadi pada bukan lari lewat pintu belakang ya. jadi Enggak ada tukang bakso nih kan. Jadi mengingat apa yang disampaikan oleh kepala negara itu, presidennya ngomong kayak gini. Hokage ya. Hokage-nya ngomong kayak gini. Ini mahasiswa nih mau demo berapa bulan nih dengan kenaikan harga BBM. Artinya kan ini sifatnya tantangan. Nantang ya. Nantang kali. Seharusnya sekaliber kepala negara bukan malah nantangin. Ayo sama-sama, ini kebijakan yang udah kami buat. Kayak mana pro tidak ini memihak kepada kalian nggak masyarakat nih? Jika memang masyarakat ini setuju dengan itu, ya udah disahkan. Kalau memang enggak, kan awalnya itu cuma wacana tuh menaikkan harganya. Kemudian disahkan oleh Tapi sempat ditunda kemarin. Nah, itu kan? prank. Nah, itu prank. Itu kan jutsu ada nggak? Genjutsu itu bang. Genjutsu ya. Genjutsu. Nah itu prank yang dilakukan. Ini kesifatnya ini tantangan ini. Dan kemudian dikonter oleh kawan-kawan mahasiswa dengan melakukan aksi protes di beberapa titik. Udah banyak titik di segala macam. Ada yang luka parah tuh. Ada yang luka parah segala macam. Nah anehnya, kenapa suara mahasiswa ini mahasiswa ini kan membawa suara rakyat. Iya. Aspirasi Keluhan. Rakyat.
Kalau aku bilang suara rakyat itu suara Tuhan, Bang. Wis, suara Tuhan ya. Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi aku sempat baca kayak gitu, suara rakyat itu suara Tuhan. Maka seharusnya nggak ada lagi pemerintah ketika rakyat udah berbicara, udah menyampaikan aspirasinya, seharusnya pemerintah ini harus mendengarkan. Jangan seolah-olah pemerintah ini malah menutup kuping akan itu semua. Nah, jadi harus didengar lah aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang udah disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa. Oke. Bukan malah menantang. Nah, itu. Ajak duel ya. Ajak duel. Tapi ketika kita berpikir lebih matang nih, kita berpikir lebih matang, berarti kawan-kawan mahasiswa telah berusaha nih Berusaha. dengan semaksimal mungkin juga terkait isu-isu yang menjadi keresahan masyarakat nih. Nah, otomatis pemerintah kan telah mendengar juga nih bagaimana sih di bawah ini itu tadi. Nah, tapi aku menarik juga nih yang dikatakan sama Bang Eka tadi. Kita yang di bawah ini harus berpikir juga nih. Kita jangan semata-mata ketika udah ada asupan tadi, udah aku berarti hari ini cuma makan sekali, ya udah aku besok cuma makan sekali. Ini mentalnya itu, Bang. Mental kawan-kawan hari ini mungkin kita sama-sama belajar juga kan, Bang. Bagaimana sih cara memperbaiki mental yang demikian itu sehingga tidak menjadi suatu ancaman nih bagi diri kita masing-masing nih. Nah, itu tuh. Jadi emang salut sih sama kawan-kawan mahasiswa itu ya, Bang. Ya. Salut kita sama kawan mahasiswa tetap memperjuangkan lah hak-hak rakyat. Dan mahasiswa itu mungkin kita nih pernah jadi mahasiswa mahasiswa ya. juga ya. Kita mahasiswa juga. Jadi kita sama-sama bisa berpikir nih bagaimana sih negara Konoha ini agar lebih cerdas. Nah, mungkin Bang di ujung pembahasan di ujung kesorean kita hari ini itu ada nggak pesan atau pesan-pesan yang ingin Abang sampaikan nih untuk pemerintahan bisa, untuk masyarakat juga bisa. Itu sifatnya abstrak ya. Mungkin bisa Abang sampaikan, Bang, sama kawan-kawan. Yang pertama, kita dukung pergerakan kawan-kawan di setiap daerah. Ya. Untuk demo lah istilahnya. Ya, demonstrasi. Menyalurkan aspirasi apa yang harusnya diperjuangkan. Tapi memang seperti yang kita bahas tadi di awal, ini pilihan berat dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini pilihan berat. Tapi begitupun sebenarnya ini kan pesan dan pesan ya, pesan dan pesan. Jadi sebenarnya Pak, untuk pemerintah nih, sebenarnya Pak, adik-adik itu cuman pengen didengar aja Pak. Iya. Apa yang disampaikan mereka itu tolong didengar Pak. Dikaji kembali. Kita nih duduk nih Pak, duduk sambil ngopi. Kalian maunya apa? Gimana? Kalaupun negara kita memang harus menyesuaikan harga BBM, kasih solusi yang lebih matang, kasih solusi yang lebih bisa diterima akal sehat Pak. Akal sehat. Iya, harus diterima akal sehat. Enggak akal dungu ya. Enggak, jangan. Nanti kita disomasi Bang Rocky nanti ya bawa dungu. Tapi tolong dikasih solusi dengan akal sehat. Artinya apa? Banyak solusi-solusi yang harusnya bisa ditawarkan pemerintah. Iya. Banyak. Enggak cuman kasih BLT gitu aja enggak. Ya, jadi kawan-kawan ini berdasarkan keresahan orang tuanya di kampung disalurkan ke bapak-bapak supaya untuk bapak-bapak itu bisa jadi solusi buat mereka gitu. Kalaupun ditanya, tolong jawabnya yang masuk akal gitu. Jangan ditinggal pergi gitu. Nah, adik-adik ini udah panas-panasan. Harapan guys ya. Iya, dikasih harapan yang nggak pasti. Adik-adik ini panas-panasan. Dia demo pakai minyak. Iya. Udah berkorban semuanya, kuliah udah dikorbankannya, nggak masuk kuliah, ke lapangan. Begitu sampai ke tempat aksi, nggak dijumpai gitu. Nggak dijumpai, ditinggal.
diajak duel. Diajak duel, Malah kan enggak. dibenturkan lagi ya. Dibenturkan sama aparat. Mereka itu nggak mau berantem Pak di sana. Ya. Mereka itu bukan mau berantem, mereka itu cuman mau menyampaikan, Pak, kenapa sih Pak? Kok harga minyak ini tinggi kali Pak? Bapak kasih jawaban. Iya nak, aku beli minyak udah tinggi nih sekarang, jadi aku harus jual tinggi. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti uang jajanmu aku naikkan. Hmm. Itu harusnya. Gimana cara naikkannya? Bapak kerja lebih keras supaya pendapatan bapak gede, Iya. supaya bisa ngasih makan anaknya, ngasih jajan anaknya. Itu analogi sederhana sebenarnya. Itu analogi sederhana yang seharusnya itu dipakai sama pemimpin-pemimpin kita gitu. Iya sih. Sepakat. Coba? Cocok Itu banget. itu menurut saya. Iya, Menurut Bang saya. Edgar. Menurut. Oke. Makasih Bang. Ya, atas- karena kalau gini Be, Hah? kalau kita memperbaiki mental, Heeh. saya bukan coach mental ya. Is. Banyak coach mental di Udah- luar sana Udah yang banyak. udah Tiap pagi pun kita bisa ngelihat juga iya. tuh. Saya bukan coach mental, tapi sebisa saya duduk sama kawan-kawan, Mm-mm. saya senang berbagi apa yang udah saya jalani, itu aja. Iya. Ya, Dan paling itu aja. Kewajiban sih Bang, ya kan? Iya, karena Sampaikan walaupun satu ayat. Iya. Ya, kebenaran gitu tuh. ya kurang lebih seperti itulah, Be. Oke, siap. Bang Jama nih. Nah, jadi mungkin dari Bang Eka nih pesannya untuk pemerintah. Nah, mungkin dari Jamak sendiri nih mungkin akan ada pesan untuk kaum pemuda gitu. Pemuda. Iya. Oke. Jadi biar balance tuh. ya. Ada pemuda tuh di Nah, sana jadi, tuh. Untuk pemuda perlu diingat nyali itu sama harganya dengan nyawa. Harga ya. Jika kamu hidup tanpa nyali, maka percuma kamu hidup. Tugas pemuda saat ini adalah belajar, berjuang, dan melawan. Belajar, berjuang, Melawan. dan melawan. Berjuang, Belajar, berjuang, dan melawan. 3 itu tugas yang harus dilakukan oleh pemuda. Itu aja dari aku. itu aja. Oke, terima kasih pada Bang Eka, Bang Jama juga telah memberikan pandangan nih terkait apa yang terjadi di negara Konoha Bang ya. Di negara Konoha bisa kita sebut negara Konoha juga. Oke, terima kasih buat kawan-kawan hari ini. Apa yang bisa diambil ya diambil, yang nggak bisa tapi coba dipertimbangkan nih dari pembahasan ini ya kan, diulang-ulang kembali lagi. Karena berpikir itu Bang memang susah, mungkin berpikir itu memang susah. Kadang ada orang itu berpikir ketika dia udah disudutkan nih, baru dia berpikir kok nggak asik dengan zona nyaman aja. Nah, sehingga yang terjadi di depan, di belakang, di atas dan di bawah dia nggak tahu nih. Nah, maka hari ini kita belajar sama-sama juga kan terkait kondisi yang telah terjadi di sekeliling kita. Oke, terima kasih Bang Jama atas waktunya Bang. Bang Eka, terima kasih atas Siap. waktunya. Siap. Jangan lupa Sia. Udah. Itu closing aja itu ya, Bang. Sia tuh sampai jumpa kembali. Iya, see you ya. Terima kasih.